Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat kita belajar pada hari ini. Nah, untuk kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita mau siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan, di mana kami masih keadaan yang sehat dan kami masih bisa belajar untuk hari ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan berikan kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat menangkap materi demi materi yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab ke-21, yaitu bertekun dalam doa. Nah, minggu lalu kita belajar tentang perannya Roh Kudus dalam doa, dan kita juga belajar tentang doa Bapa kami dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di bab ke-21, yaitu bertekun di dalam doa. Kata bertekun ini menunjukkan bukan berarti saat atau hari itu saja kita berdoa, tetapi yang dikatakan bertekun itu update. Jadi hari lepas hari ya kita berdoa, namanya tekun. Jadi bukan hanya hari itu kita berdoa atau hari ini kita berdoa, besok enggak, atau besoknya lagi berdoa, besok enggak, besok lagi berdoa, besok enggak, dan lain sebagainya. Tetapi kata bertekun di sini kita lebih lagi diajarkan untuk hari lepas hari kita diajarkan untuk berdoa. Nah, untuk lebih lagi kita akan belajar di bab ke-21. Alangkah baiknya kita akan membaca Alkitab kita di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12 sampai 22. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ke 22. Nah, kalian bisa menyimaknya dengan baik. Nasihat-nasihat perikop pada hari ini. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16, ini menjadi poin penting kita hari ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, kalau kita membaca di ayat 16 sampai 22 tadi katakan bahwa kita diajarkan untuk bersukacita senantiasa. Dan yang ke-17 yang menjadi poin kita hari ini adalah tetaplah berdoa. Sesuai dengan tema kita atau bab ke-21, yaitu bertekun di dalam doa. Dan di ayat ke-18 kita tahu sampai ayat ke-22, di situ adalah perintahnya di mana ketika kita berdoa itu ada ucapan syukur. Tadi di ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah, atau sebab kata bersyukur atau ucapan syukur itu yang mau Tuhan, itu yang dirindukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang di ayat 19 itu juga sebuah perintah, jangankan padamkan roh. Jadi namanya bertekun di dalam doa, di ayat 19 ini sudah ditekankan, janganlah padamkan roh. Jadi kalau kita berdoa, entah kita membangun renungan atau saat teduh pribadi dengan keluarga, dengan mama papa kita, dengan kakak, dengan adik dan sebagainya, atau diri kita sendiri kita saat teduh, jangan sampai kita padamkan roh. Jadi yang dikatakan bertekun ini ya hari lepas hari ya kita senantiasa berdoa. Karena itu perintah Tuhan atau perintah melalui firman Tuhan pada hari ini, janganlah padamkan roh.
Ayat yang ke-20 di sini juga sebuah penekanan di dalam sebuah perintah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Dan janganlah anggap rendah nubuatan-nubuatan atau firman-firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar melalui khotbah di hari Minggu atau saat teduh dan sebagainya. Yang ke-21 sampai ke-22 kita diajarkan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Inilah perintah Tuhan. Jadi kita diajarkan untuk bertekun di dalam doa dan jangan membiarkan kita padamkan roh, jangan menganggap rendah firman Tuhan. Yang ke-21 ke-22, uji segala sesuatu, peganglah yang baik dan jauhkanlah diri kita dari segala jenis kejahatan. Nah, renungan dari firman Tuhan pada 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ke-22 mengajarkan kita bagaimana kita hidup senantiasa bertekun di dalam doa. Kita lanjut di materi di poin yang ke-A, yaitu menerapkan hidup yang berdoa. Bagaimana kita menerapkan hidup yang berdoa? Mari kita mau belajar lebih lagi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Arti kata doa dalam bahasa Yunani itu aiteo atau deomai atau eratao. Nah, ini mempunyai arti meminta atau menghimbau. Jadi doa ini mempunyai arti meminta atau menghimbau. Doa merupakan kebaktian yang mencakup segala sikap roh manusia dalam pendekatannya kepada Allah. Jadi orang Kristen dikatakan berbakti kepada Allah jika ia memuja atau mengakui atau memuji Tuhan atau mengajukan permohonan kepadanya atau kepada Tuhan di dalam doa. Doa ini sebagai persekutuan tertinggi dengan Allah. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi dengan Tuhan? Ya melalui dengan doa. Jadi orang yang nggak pernah berdoa itu sama halnya dia nggak pernah mau berkomunikasi dengan Tuhan. Misalnya, kalau kita nggak pernah ada hubungan dengan orang tua kita, coba kalau kita diem sama mereka, ketika kita ditanya, kita diem. Ketika ketemu sama papa mama kita diem. Nah, kalau nggak ada komunikasi dengan mereka, berarti halnya kita nggak ada hubungan. Ibaratnya kita dengan orang lain yang nggak pernah kita kenal. Tetapi karena orang terdekat kita atau papa mama kita tuh dekat, pasti kita akan membangun komunikasi, bener nggak? Itu sama halnya dengan doa. Kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, pasti kita membangun hubungan kita ya melalui doa, melalui saat teduh. Kalau kita sibuk di handphone terus kita nggak pernah mau berdoa, nah itu tanda-tanda apakah kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Orang yang dekat membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, cukup bagaimana dia membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doanya. Karena apa tadi pesan firman Tuhan pada hari ini, bagaimana menerapkan hidup yang berdoa adalah doa sebagai persekutuan tertinggi dengan Allah. Jadi doa sebagai persekutuan atau membangun hubungan yang tertinggi dengan Tuhan. Berdoa merupakan komunikasi antara orang percaya dan Tuhan. Jadi doa juga merupakan hak istimewa umat kepercayaannya yang berbicara atau bertegur sapa membangun komunikasi dengan Tuhan dan dengan Yang Maha Kuasa. Itulah poin penting di mana kita menerapkan hidup yang berdoa. Melalui doa yang benar, ini ibarat berkat Tuhan mengalir dan orang Kristen mengalami kuasa doa serta kemenangan terhadap segala persoalan yang sedang dihadapi. Jadi orang percaya itu atau kita sebagai orang percaya, orang Kristiani, ketika kita membangun doa kepada Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan, berbicara sepenuhnya kepada Tuhan, kita itu mengalami kuasa atau kemenangan terhadap segala persoalan. Mungkin masalah yang kita hadapi mungkin sepertinya kok nggak ada jalan keluar, sepertinya kok justru masalah saya makin besar. Tetapi justru kalau kita renungkan, semakin kita berdoa sama Tuhan, semakin kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Coba ada perbedaan nggak? Orang yang nggak pernah berdoa dengan yang sering berdoa. Jawaban masalahnya sama. Ketika mengalami pergumulan sama, bahkan masalahnya makin berat. Tetapi kita dapat melihat orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang membangun hubungannya melalui doa kepada Tuhan, orang yang bertekun di dalam doanya kepada Tuhan, dia akan menanggapi masalah, dia akan menghadapi masalah itu berbeda.
Jadi ada ketika dia benar-benar orang yang percaya sama Tuhan, ketika dia membangun komunikasinya dengan Tuhan dengan baik, dia akan ketika dia mengalami masalah, apalagi di masa pandemi seperti ini, orang yang mengalami masalah yang bertekun di dalam doa, dia akan dapat melewati semuanya dengan tenang, dengan damai sejahtera. Walaupun sepertinya tidak ada jawaban, walaupun sepertinya masalah itu bahkan justru makin berat. Tetapi orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan melalui doa, dia akan semakin dikuatkan. Bahkan justru sebuah langkah kemenangan atau justru membuat dia semakin semangat ketika dia mengalami sebuah pergumulan yang berat di dalam hidup ini. Siapa sih yang di masa pandemi seperti ini yang tidak punya masalah? Semua orang pasti punya masalah. Tetapi ketika kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita semakin hari dikuatkan sama Tuhan. Kita semakin hari berbeda dengan orang-orang yang gak pernah bertekun di dalam doa. Berdoa memang kedengarannya gampang, benar gak? Jadi berdoa itu sepertinya gampang sekali kita berdoa. Tetapi tidak semudah kita mengucapkan. Jadi lebih banyak orang berdoa seperti rutinitas, benar gak? Jadi sekedar Tuhan berkati makanan saya, Tuhan berkati saya bekerja, Tuhan berkati saya sekolah dan lain sebagainya. Kelihatannya berdoa seperti rutinitas. Bangun pagi berdoa, makan berdoa, berangkat ke sekolah berdoa, atau waktu kita mengerjakan ujian kita berdoa, mau tidur berdoa dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Kelihatannya rutinitas. Tetapi kalau kita melihat, jangan sampai rutinitas itu kehilangan maknanya. Jangan sampai rutinitas itu kehilangan maknanya hanya karena sesudah terlalu biasa melakukannya. Jadi pesan Mister, jangan sampai itu kegiatan rutinitas kita bangun pagi berdoa, waktu makan berdoa, waktu kita mau berangkat sekolah berdoa, waktu ujian berdoa dan lain sebagainya. Jangan sampai itu jadi rutinitas dan kita kehilangan maknanya. Makna sebenarnya di dalam doa adalah bagaimana tadi pesan Mister di awal, bagaimana kita membangun komunikasi dengan Tuhan hari lepas hari. Orang yang membangun komunikasinya dengan Tuhan, dia semakin hari dikuatkan dan diteguhkan. Setiap kita berdoa, bukan hanya untuk memulai kegiatan, tetapi selama melakukan kegiatan, bahkan setelah selesai kegiatan, seluruh hidup adalah doa setiap saat. Bahkan kalau di dalam kepercayaan kita bahwa doa adalah nafas hidup. Jadi kalau kita nggak pernah berdoa berarti sebenarnya kita nggak bernafas. Sebenarnya kita kehilangan satu langkah di mana kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Seberat apapun masalahmu, jangan pernah kita untuk berhenti berdoa. Saya percaya bahwa ketika kita di dalam sebuah pergumulan, kita senantiasa tetap tekun di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita sudah dijawab sama Tuhan, jangan lupa kita juga mengucap syukur sama Tuhan. Jadi doa itu bukan hanya waktu dia senang saja ketika doanya dijawab, tetapi ketika doa tidak dijawab pun dia tetap berdoa. Kalau pesan Mister di bab sebelumnya, bagaimana Roh Kudus itu mengajarkan kita untuk senantiasa baik suka maupun duka, kita bersuka cita, kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan. Nah, kata bertekun itu bukan hanya pas waktu kita dengar firman Tuhan kita berdoa, tapi besok kita lupa. Mari kita mau lebih lagi mau terapkan. Mister pun terus belajar. Namanya manusia pasti ada lengahnya, namanya manusia pasti ada lupanya. Tetapi kita mau latih diri kita, hidup kita senantiasa bertekun di dalam doa. Karena masa pandemi ini sebenarnya ujian buat hidup kita. Sebenarnya Tuhan pengen membuat orang-orang percaya itu semakin dekat dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Masa pandemi bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi harusnya membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, membangun komunikasi lebih lagi. Pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Poin yang ke-B, kita belajar peduli melalui doa. Nah, di poin B ini sangat penting buat hidup kita. Kenapa? Karena kalian masih anak-anak, kalian masih sekolah, kalian belum bekerja, kalian belum menghasilkan uang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalian peduli kepada orang lain, tapi kalian masih sekolah dan lain sebagainya?
Kalian bisa peduli kepada mereka melalui apa? Melalui doa. Coba sisipkan setiap hari kalian berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mulai sisipkan setiap hari kita berdoa untuk Pulau Bali di mana kita tinggal. Mari kita mau setiap hari kita sisipkan buat berdoa untuk keluarga kita, mama papa kita. Mari kita mau sisipkan setiap hari berdoa untuk keluarga besar kita, untuk kakak kita dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kecenderungan kita berdoa itu selalu Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Kita lupa peduli sama orang lain. Mari ketika kita saat teduh, kita mau belajar, kita mau berdoa lebih lagi, apalagi kalian masa seperti ini, masa pandemi ini banyak waktu luang yang kita bisa gunakan. Di luar jam sekolah, kita bisa gunakan dengan yang lain, bukan sibuk dengan yang lain. Bukan sibuk dengan handphone yang lain, tapi kemana kita mau belajar lebih lagi. Semakin kita bertekun di dalam doa, harusnya kita peduli. Kalian masih pelajar, Mister sebagai pengajar, sebagai guru, mungkin sebagai karyawan juga, Mister juga berdoa, belajar berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk keluarga besar Mister yang di Jawa dan lain sebagainya. Buat Pulau Bali, buat pemulihan masalah pandemi ini dan lain sebagainya. Karena itu kita nggak bisa menolong banyak hal dengan keuangan kita, dengan materi kita. Sekaya-kayanya kita masih banyak yang kita bisa gunakan, atau kita nggak punya banyak uang dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa peduli kepada mereka melalui apa? Melalui doa. Kita mungkin nggak bisa menolong dengan keuangan kita karena kita juga mengalami krisis, tetapi melalui doa kita bisa menolong mereka, bisa memberi kekuatan buat hidup mereka. Nah, di sini kita bisa belajar berdoa untuk sekolah, berdoa untuk teman-teman kita, satu persatu kita doakan. Besok kita berdoa buat siapa lagi, besok berdoa buat siapa lagi. Nah, disinilah dikatakan bertekun di dalam doa. Bagaimana kita peduli melalui setiap doa-doa kita. Mungkin kata-kata kita untuk berdoa kepada mereka mungkin nggak bisa sebagus mungkin. Tetapi bukan soal banyaknya kata, tetapi apa yang kita mau doakan, makna, esensi doanya. Tidak ada alasan bagi kita berkata, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan di dalam doa. Banyak yang membutuhkan kepedulianmu, berdoalah. Jadi jangan sampai ada banyak alasan, aku bingung, aku mau berdoa buat Indonesia, apa sih yang saya doakan untuk Indonesia? Saya bingung nih berdoa untuk Pulau Bali, apa sih yang saya doakan buat Pulau Bali? Saya bingung nih berdoa buat orang tua saya, apa yang saya mau doakan buat orang tua saya? Tetapi itu jangan justru jadi alasan. Tapi bagaimana kita peduli kepada mereka? Banyak yang membutuhkan kepedulianmu melalui doa-doa kita. Berdoalah. Dan Tuhan menjawab setiap doa yang disampaikan dalam kesungguhan dan ketulusan hati. Jadi Tuhan menjawab setiap doa yang disampaikan dalam kesungguhan dan ketulusan hati. Dengan berdoa, kita bukan hanya peduli kepada sekeliling kita, tetapi kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi berdoa bukan hanya kita peduli kepada mereka saja, tetapi sebenarnya kita membangun hubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi. Nah, itulah pesan Mister yang bisa berikan di bab ke-21 ini yang bertekun di dalam doa. Bagaimana kita senantiasa menerapkan hidup berdoa, bagaimana kita peduli kepada orang lain melalui doa-doa kita. Jangan sampai kita justru jadi orang yang egois. Tuhan berkati makanan saya, selesai. Tuhan berkati ketika saya sudah seperti ini. Tuhan terima kasih. Bukan hanya berdoa buat diri kita sendiri saja, tetapi bagaimana kita senantiasa membangun hubungan kita yang akrab dengan Tuhan melalui doa-doa kita, dan peduli kepada sesama kita melalui doa-doa kita. Itu saja yang Mister dapat bisa berikan melalui bab ke-21. Biarlah di bab ke-21 ini kita dapat belajar bagaimana kita bertekun di dalam doa-doa kita. Jangan sampai kita justru makin malas berdoa, tetapi bagaimana kita membangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Nah, tadi kita sudah selesai mengakhiri materi yang ada. Alangkah baiknya kita juga akhiri dengan berdoa supaya apapun yang materi kita pelajari pada hari ini biarlah itu berguna dan bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap materi yang kami dengar, yang kami pelajari untuk hari ini. Tuhan bimbing, Tuhan sertai supaya apapun yang kami terima, pelajaran kami, materi kami pada hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah dimana kami sekolah yang ada Tuhan. Terlebih khususnya berikan kami hikmat dan kecerdasan lebih lagi. Dan biarlah kasih setiamu Tuhan, kemurahan daripadamu Tuhan, damai sejahtera daripadamu Tuhan, senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu untuk minggu ke depan dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. See you next time. God